Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketua RT 10 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tokoh masyarakat, pemuka agama, alim ulama, ustadz ustazah, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, undangan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata ungkapan yang paling pantas selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-An-Nur ini dalam niatan yang sama, memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini, setidak-tidaknya ada beberapa hikmah nantinya akan kita ambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sekaligus tuntunan kita di dalam menapak perjalanan kehidupan keseharian kita, yang mudah-mudahan pula ini menjadi amal yang bermanfaat bagi kita semua dan juga kepada anak-anak kita sekalian. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang di belakang jelas saja Bu dengar ini? Jelas Bu ya? Orangnya kelihatan Bu? Yang tertutup dengan dinding dan kaca, ya maafkanlah, karena memang harus dibatasi oleh kondisi yang tidak bersama tempatnya. Yang penting suaranya kedengaran Bapak Ibu. Bapak-bapak jelas Pak ya? Adik-adik jelas? Bisa ndak adik-adik ke sini? Geser aja ke sini. Yuk. Depan sini. Coba kameranya angkat, Bang. Ayo sini, sini. Di sana numpuk nanti ndak dengar. Di sini. Ayo. Diangkat. Sudah? Sudah semua?
Baik, kita mulai dan kita lanjutkan. Ibu-ibu, anak-anak kita yang refleks dan aktifnya kekencengan, ya mungkin bisa dibantu di slowin dikit, kalaupun tidak bisa semuanya. Ya, tenang ya. Nanti di akhir session saya akan coba apa yang saya sampaikan dan ada bonus dari saya. Siap? Siap ya? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita peringati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tadi sudah dibacakan luar biasa oleh adik kita. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah dalam Quran surat Al-Isra yang menjadi dalil dan dasar Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi asra bi 'abdihi lailam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kata Allah sekelilingnya kami berikan keberkahan agar kami dapat memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ini berada di kota mana Ibu? Di mana Adik-adik? Di kota Mekkah. Diperjalankan Allah Rasulullah menuju Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Di Palestina. Lalu kemudian nanti setelah dia dari Masjidil Aqsa di Palestina, Allah lanjutkan mengangkat Rasulullah, yaitu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan sampai nanti akhirnya ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra Mi'raj ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perjalanan yang spektakuler, perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang maha dahsyat, perjalanan yang kalau logika berpikir kita sebagai manusia pasti nggak nyampe, nggak nyambung. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari realita dan kenyataan bahwa perjalanan Rasulullah yang dia tempuh ini dari kota Mekkah ke Palestina saja itu kurang lebih 1.500 km. Dulu ketika perjalanan dilakukan dari kota Mekkah menuju Palestina, karena kendaraan belum sebagaimana hari ini paling banter kuda dan unta, maka kalau dilakukan perjalanan dari kota Mekkah menuju Palestina itu memakan waktu kurang lebih 30 hari Bapak Ibu. Nanti kalau dia harus balik ke Palestina ke Mekkah berarti 30 hari, maka paling tidak waktu yang dipakai adalah 2 bulan. Tapi ternyata Bapak Ibu, dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Isra ini, bahwa Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasulullah yang ingin berjalan, tapi Allah yang memperjalankannya. Asra bi 'abdi, Allah memperjalankan hambanya. Maka kalau kita melihat yang peristiwa luar biasa dan maha dahsyat ini, kalau kita pikir-pikir perjalanan yang begitu jauhnya tetapi dapat dilakukan oleh Rasulullah, bukan hanya sekedar dari kota ke kota, bukan dari masjid ke masjid, bukan dari bumi ke bumi, tapi dari bumi dia ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Nanti dia kembali, belum waktu subuh dia sudah berada di tempat asal, yaitu kota Mekkah. Paham adik-adik? Ngerti Isra? Oh, luar biasa ini. Pinter-pinter ini anak-anak kita ini, Bu. Paham dia sudah. Ibu-ibu paham, Bu? Saya ulang, perjalanan Isra yaitu perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari kota Makkah ke kota
Palestina. Itulah Isra. Kalau tidak mampu dan tidak bisa kita berpikir kalau ini dilakukan oleh Rasulullah, maka itulah yang disampaikan oleh Allah dalam kata pemula ayat ini, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau kita melihat sesuatu yang di luar kemampuan berpikir kita, kalau melihat sesuatu yang di luar jangkauan nalar kita, maka tidak lain kata kita hanyalah mengucapkan Maha Suci Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita beranalogi dengan pikiran kita, anak-anak kita ini ada karena pasti ada orang tuanya, pasti ada bapak ibunya. Tapi bagi Allah bisa saja terjadi manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Karena apa? Karena kita yakin kalau Allah katakan kun fayakun, begitu Allah mengatakan jadi maka jadilah. Ini yang menjadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata yang paling pantas dan pas hanyalah Subhanallah. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, tapi kalau Allah berkehendak, jadilah dia. Siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Kalau logika berpikir kita manusia, kita ada karena ada bapak ibu kita. Bapak ibu kita ada karena ada nenek dan kakek kita. Ada kakek dan nenek kita karena ada datuk kita. Terus sampai ke atas. Tapi bagi Allah tidak berlaku. Dia bisa saja berkehendak. Kalau dia mengatakan jadi maka jadi. Maka Adam alaihissalam tanpa bapak, tanpa ibu, jadilah manusia yang bernama Nabi Adam. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Lalu kemudian diambilkan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri. Itu pun tulang rusuk yang bengkok. Jadilah siapa? Siti Hawa. Ibu-ibu. Ibu-ibu itu berasal dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki. Bengkok. Makanya ibu-ibu rada-rada bengkok. Ini orang perempuan kalau dia diluruskan tidak bisa kencang-kencang. Pelan-pelan. Kalau ada yang salah, ada yang keliru di dalam apa yang dia lakukan, maka kita pelan-pelan untuk meluruskannya. Enggak bisa gerasak-gerusuk, Pak. Enggak bisa cepat-cepat, enggak bisa instan. Butuh waktu. Karena apa? Kalau dia digerasak-gerusuk atau mungkin kita mau instan, bisa jadi dia tidak lurus tapi justru patah. Makanya kita yang punya istri butuh disanjung, disayang, diperhatikan, ya. Saya bela ibu. Jadi kalau tidak disayang, tidak disanjung, tidak diperhatikan, maunya menang sendiri para suami, maka si ibu itu makin bengkok. Maka butuh diluruskan, tapi pelan-pelan penuh dengan cinta kasih sayang. Kalau kira-kira belanjaannya kurang, tambahi banyak-banyak. Kalau misalnya hanya 2.000, 3.000, 5.000 atau mungkin 10.000, tambahin lagi. Supaya ibunya tidak bingung kalau dia ke pasar, ikan mana, sayur mana, lauk mana yang akan dibeli, karena harus menghemat apa yang diberi bapak. Tapi kalau diberi lebih, ibu semakin nyaman dan enak untuk memilih mana yang dia akan beli. Senang, Bu? Kalau dikasih lebih oleh suami, senang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang perempuan ini jangan dianggap lemah. Jangan dianggap sepele. Wanita ini adalah manusia kuat. Saya sering menceritakan, kalau kami bapak-bapak disuruh si istri membeli gula 1 kilo, ribet urusannya. Tapi si ibu, si istri kita
jangankan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilo. Dia bawa 9 bulan 10 hari. Kemana dia pergi? Dibawa itu. Enggak ke WC, enggak ke ranjang, enggak ke pasar, enggak nyuci, enggak nyembur, enggak nyapu, enggak masak. Dibawa terus. Kita disuruh beli 1 kilo gula, susah urusannya. Tapi perempuan luar biasa. Makanya kelebihan perempuan dibanding laki-laki, dia punya kemampuan berbicara dibanding dengan orang laki-laki. Jauh selisihnya. Menurut psikolog bahwa perempuan itu memiliki kata 20.000 dalam sehari. 20.000 kata, Bapak. Sementara laki-laki paling banyak 4.000. Makanya kalau ada istri kita bangun pagi-pagi, sudah dia ngomelnya sepanjang kampung, ngomelnya sepanjang dapur. Dia ingin menghabiskan 5.000 paling tidak di pagi-pagi. Anaknya lambat bangun dimarahin, ya. Anaknya bangun lambat mandi siap-siap sekolah diributin. Panjang omelannya. Kalau bapak-bapak yang terbiasa mendengar, sabar saja Bapak, karena memang ibu-ibu itu memiliki cadangan kata 20.000 dalam sehari. Maka kalau mereka bicara, kalau mereka ngomel, kalau mereka apa saja yang dia ucapkan, biarkan dia bicara sampai berbusa-busa. Pagi-pagi harus dia setor ini. Kalau ndak pening kepalanya, tensinya naik. Makanya kalau dia sudah ngeracau terus, biarkan saja. Yang penting Bapak ada kopinya pagi-pagi, ya kan Pak? Ada tehnya, ada sarapannya. Ini sudah diomelin, sudah banyak omongannya, teh nggak ada, kopi nggak ada, selesai. Kalau gitu suami berpikir mending saya jalan. Repot sudah kalau sebegitu urusannya. Nanti siang-siang ada lagi, setor lagi 5.000. Sore-sore ada lagi, malam mau tidur masih aja ngomel. Harus menghabiskan 40.000 kata yang menjadi cadangannya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kok jadi lari ke sana ya? Isra. Jadi kalau logika berpikir kita tidak nyambung dan tidak bisa kita memikirkannya, maka kembalilah kepada kata yang diawali oleh Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi apa yang menurut kita tidak bisa, tapi begitu apa yang menjadi kehendak Allah, kita yakin Allah mampu dan bisa, apa yang menjadi kehendaknya itu bisa terjadi. Sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu, dia bisa. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, lalu kemudian diambilkan dari tulang rusuk juga bisa. Ada ibunya tapi dia tidak punya bapak, tapi ternyata juga bisa. Siapa yang tidak punya bapak lalu kemudian hanya ibu dia punya, lalu kemudian dia lahir ke dunia ini, siapa dia, Dek? Nabi Isa, dia lahir tanpa bapa. Allah langsung yang menjadikan Maria untuk kemudian dia mengandung Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu yang trennya hari ini mau diikuti oleh manusia zaman modern. Tanpa suami, tanpa laki, tanpa laki-laki pun dia sudah bisa punya anak. Summanau zubillah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita bicara tentang logika daripada Isra Mi'raj ini, kembalikan kepada apa yang disebutkan oleh Allah di awal ayat, Subhanallah, Maha Suci Allah. Maka bagi setiap kita sebagai seorang muslim harus yakin dan percaya bahwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Bahkan dalam ayat Asra bi abdi, abdi itu adalah hamba. Kalau kata hamba berarti di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan lengkap dengan jasadnya, lengkap dengan rohaninya. Jadi seluruh apa yang dia miliki, hamba di sini maknanya adalah Rasulullah itu semua
Artinya seluruh tubuhnya, jasadnya dengan ruhnya diangkat oleh Allah untuk melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Jadi sebagian kalangan ada yang berpendapat ruhnya saja. Tapi kita harus punya keyakinan bi asra bi abdih, bahwa Rasulullah diperjalankan daripada Allah Subhanahu wa taala itu lengkap dengan jasad dengan ruhaninya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku yang perempuan, halo. Adik, diperjalankan kemana dia? Kemana? Hah? Konsen sini ya, konsen dulu sebentar ya. Jangan main-main gini, TikTok dosa nanti aja. Ya, dosa TikTok dulu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Isra Mi'raj yang kita yakini kebenarannya ini, bahwa Rasulullah bukan berjalan sendirinya Bapak Ibu, tetapi dia diperjalankan. Kalau konteksnya diperjalankan, Rasulullah taunya terima beres. Iya kan? Bukan Rasul yang ingin berjalan, tapi Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah. Saya sering beranalogi begini Bapak. Kalau saya hari ini, malam ini, tadi jam 8 pergi ke sini, lalu kemudian mungkin jam 9 atau jam 10 nanti udah nyampe di rumah. Perjalanan kami dari Albina As-Sowa, di Albina 4 As-Sowa, terus kami sholat Isya tadi di masjid di samping Hotel Pelangi itu. Nanti setelah sholat Isya baru kami ke sini. Nanti pulangnya bisa jadi jam 10 kembali ke rumah. Ketika saya membuka gamis saya ini, membuka pakaian saya ini, ternyata di kantong saya ini ada seekor semut, ibu-ibu. Seekor semut ini keluar. Lalu kemudian setelah dia keluar dari saku saya, dia temui teman-temannya. Dia umumkan kepada teman-temannya, "Oi bangsa semut, saya ingin menyampaikan informasi dan berita penting. Saya barusan berjalan dari Albina 4 menuju Rinding, Cendrawasih 2 RT 10 di Masjid Al-An-Nur." Apa kira-kira jawaban teman-temannya yang sama semut? Apa jawabannya kira-kira Bu? Kalau si semut yang ikut di kantong saya ini bercerita kepada temannya, kalau dia sudah ke Rinding, kalau dia sudah ke Cendrawasih, kalau dia sudah berada di masjid ini, tapi kemudian dia balik nanti jam 10 atau jam 11, lalu kemudian cerita bahwa dia sudah jalan-jalan ke Rinding. Apa kira-kira jawaban temannya? Apa? Pasti bohong. Kau gila Mut. Bagaimana bisa kau berjalan, badanmu kecil, kau berjalan dari 1 meter 2 meter saja waktu, tapi ini bisa dilakukan oleh semut karena apa kira-kira? Karena numpang di sakunya saya Bapak Ibu. Si semut tahu beres, dia tidak nyiapin mobil, dia tak siapkan motor, dia tidak menyiapkan apa-apa, tapi dia hanya numpang. Maka logika berpikir ini bisa seperti itu. Kalau logika semut tidak nyambung dengan logika manusia sebagaimana kita. Bagi kita sangat mungkin karena kita pakai kendaraan, sehingga kita nyampai dan bisa pulang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Maka ketika ukuran semut dengan manusia, begitu apatah lagi manusia dengan sang Rabb Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut Allah, apa yang menurut kita sebagai manusia tidak mampu dan tidak bisa, tapi bagi Allah sangatlah mungkin itu terjadi. Maka tidak ada perkataan lain bagi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita harus meyakini bahwa yang namanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini benar-benar terjadi adanya. Maka yang ingin kita ambil Bapak Ibu dari banyak hikmah perjalanan Isra Mi'raj ini, di antaranya sebelum Rasulullah di Isra Mi'rajkan,
dibelah dulu dadanya. Dibelah dulu dadanya, diangkat hatinya, dicuci oleh Jibril hatinya Rasulullah dengan air yang suci, air Zam-Zam, dibuang kotoran, dibuang segala nafsu, dibuang segala sesuatu yang menyebabkan manusia untuk tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasulullah memiliki tabiat dan karakter sebagaimana manusia, tapi ini isyarat betapa setiap kita manusia, Bapak Ibu, kalau sudah melakukan amal-amal ibadah, ingin melakukan kebaikan-kebaikan, kontrol dan periksa hati kita, bahwa setiap melakukan kebaikan, kuncinya yang terlebih dahulu berangkat dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang bersih, hati yang suci. Disitulah Jibril mengajarkan kepada kita sebelum Rasulullah di-Isra Mi'rajkan, dibelah dulu dadanya. Dan ini merupakan pembelahan dada yang kedua. Ketika dia masih anak-anak bermain dengan temannya, dengan saudara sepersusuannya, Jibril pun pernah datang dan kemudian membelah dada Rasulullah. Dan setelah ingin melakukan Isra Mi'raj pun dilakukan hal yang serupa, dibersihkan lagi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hikmah selanjutnya, perjalanan Isra ini Bapak Ibu masih dari bumi ke bumi. Perjalanannya mendatar. Isyarat yang terkandung di dalam perjalanan mendatar ini adalah bagaimana setiap kita sesama manusia harus mampu dan bisa dan membiasakan menjaga hubungan baik antara sesama manusia. Maka kalau kita dalam kelompok, dalam RT, dalam kepengurusan, dalam organisasi, biasa saja yang namanya ada gesekan-gesekan, biasa saja yang namanya selisih pendapat, tetapi jangan sampai membuat kita menjadi bermusuh-musuhan. Tetap yang menjadi keutamaan kita adalah menjaga silaturahim, menjaga bagaimana hubungan baik kita antara sesama manusia. Halo Bapak Ibu, masih bisa dilanjut? Adik-adik, ayo terima minumannya, terus konsentrasi. Duduk sayang, duduk. Nah, resiko ini kalau bagi minuman ini Pak. Kalau bagi minuman sedang ceramah ini memang resikonya ya harus buyur dulu sedikit. Sudah diterima minumannya? Belum? Sudah dipegang kok belum? Sudah ya? Silahkan diminum biar tenang kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Hikmah yang selanjutnya ketika Rasulullah melaksanakan yang namanya Isra Mi'raj ini, dalam riwayat diceritakan Rasulullah yang menerima tahu beres tanpa mempersiapkan segala sesuatunya. Maka dalam riwayat juga diceritakan Rasulullah itu dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail yang memiliki dan mempunyai kendaraan disebut dengan kendaraan borak. Borak ini lebih kecil dari kuda dan lebih besar daripada keledai. Itu borak kecepatannya kecepatan kilat, kedip nyampai. Maka sangat wajar kalau perjalanan Rasulullah yang kalau logika manusia harus ditempuh dengan waktu yang berbulan-bulan, tapi kehendak Allah maka itu bisa ditempuh dalam waktu yang sangat singkat dan cepat Bapak Ibu. Ketika Rasulullah menyampaikan bahwa dia di Isra Mi'rajkan, bukan berarti penduduk Mekah langsung percaya. Tidak langsung percaya mereka. Terlebih-lebih Abu Jahal yang biasa menjadi propaganda untuk memusuhi dakwah Rasulullah, senang sekali dia menerima berita ini. Kenapa senang?
Karena menurut logika dia, ini Muhammad sudah tidak beres, Muhammad sudah tidak waras. Kalau dia ingin menyampaikan kepada khalayak ramai penduduk Mekah, kata beliau, tunggu dulu. Kata Abu Jahal, biar saya kumpulkan orang-orang, baru sampean untuk menyampaikan berita ini. Dikumpulkanlah orang-orang untuk menyampaikan, tapi ada satu tokoh utama yang selalu disegani, yang bernama Abu Bakar. Ketika ditanya oleh orang Abu Bakar, apakah engkau percaya kalau Rasulullah tadi malam sudah di-Isra Mi'rajkan dari Allah Subhanahu wa taala? Dia bercerita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian dia ke langit 1 sampai ke 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Apakah engkau percaya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, kalau memang itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu pun, kata beliau, aku percaya. Maka Abu Bakar disebut dan digelari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu yang mempercayai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang terkandung berikutnya, ketika Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa di kota Palestina, ini borak yang menjadi kendaraannya diikat dulu oleh Rasulullah. Apa kira-kira? Padahal ada pengawalnya, ada penjaganya, ada kopilotnya, ada yang mengawal, mengawasi. Tapi Rasulullah ikat dulu borak ini sebelum dia masuk ke Masjidil Aqsa. Ini hikmah Bapak Ibu. Kalau hidup ini harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini harus kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya tawakal. Tetapi Bapak Ibu, jangan salah kita di dalam menafsirkan tawakal itu. Tawakal itu adalah segala urusan apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai salah kita di dalam menafsirkan tawakal itu. Karena tidak sedikit orang merasa sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi salah di dalam pelaksanaannya. Bagaimana contohnya? Kita nih parkir tadi, bawa motor, kita parkir, kita susun rapi-rapi. Sebagai bentuk tawakal yang dimaksudkan adalah jangan kunci motor kita tergantung di motor. Ya kan? Karena pernah sahabat mampir di masjid, kudanya ndak diikat. Lalu kemudian kata Rasulullah, tegur itu, kenapa kudamu ndak diikat? Apa kata sahabat? Saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah, kata Rasulullah. Tawakal itu ikat dulu kudamu, kunci dulu motormu, ambil kuncinya. Kalau perlu kunci stang, bahkan berlapis sekarang ada kunci stang. Periksa box-boxnya di motor, apa ada barang-barang tertinggal, apakah HP, apa dompet, atau apalah yang berharga. Nanti setelah dikunci stang, kita parkir baik-baik, jangan agak ke pinggir supaya tidak tersenggol orang lain, barulah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah yang disebut dengan tawakal. Jangan kita punya anak ini, anak kita punya misalnya 2 atau 3, kita nggak pernah membimbing dia, nggak pernah mengarahkan dia, nggak pernah mengajari dia. Terus ditanya, kenapa anakmu kau biarkan? Saya tawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah berkehendak dia jadi anak yang baik, alhamdulillah dia jadi yang baik. Salah Bapak Ibu. Didik dulu anak kita, bimbing dulu anak kita, bina dulu anak kita. Nanti setelah itu ternyata sulit dia diarahkan, nakalnya ndak ketulungan, maka disitulah kita sudah
pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kenapa ndak sholat Pak? Apa katanya? Nantilah kalau Allah memberikan hidayah baru saya mau sholat. Bu, kenapa ndak nutup aurat Bu? Nanti kalau Allah memberikan hidayah. Enggak bakalan hidayah itu dapat. Hidayah itu Bapak Ibu harus kita cari, harus kita kejar. Tidak dia datang dengan ujuk-ujuk. Dia tidak datang dengan simsalabin abrakadabra. Dia tidak datang dengan tiba-tiba. Tapi kita kejar, kita upayakan. Bukankah kalau anak-anak kita ini kepengen ranking, nilainya baik, nilainya bagus, maka yang dilakukan anak-anak kita harus rajin belajar, tepat waktu sekolahnya, akhlak dengan guru dijaga. Kalau sudah itu dilakukan, insya Allah dia ranking, dia baik, terpuji, sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ketika kita punya keinginan kepada anak-anak kita ini supaya dia ranking, supaya dia pintar, tapi tidak pernah kita bimbing, tidak pernah kita bina, maka sulit untuk kita mendapatkannya. Nah, inilah yang dimaknai dengan tawakal. Jadi tawakal kita jangan salah pasangnya ibu-ibu, jangan salah simpan, jangan salah memaknai. Kita pasrahkan semua urusan kepada Allah, tapi kita tidak ada usaha dan ikhtiar. Maka lewati dulu tawakal itu dengan usaha, dengan ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sayang, perhatikan ke sini. Halo. Sini, kenapa kembali ke situ? Sudah dapat minuman, kembali ke sini aja sini. Sini ya. Nanti tidak bisa menjawab pertanyaan nanti ya. Tidak lama. Berapa menit itu sudah? Coba cek. Kita 60 menit aja Bu ya. Kelamaan. Berapa menit? Berapa? 43. 53. Habis Bu. Sisa 7 menit ternyata. Ya Allah. Kita baru Isra, belum Mi'raj sini. Kepanjangan ngomong kali saya Bu ya. Aduh maaf. Sedikit lagi Bu ya. Kita Mi'raj aja langsung. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Aqsa diangkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha. Mi'raj itu maknanya menaik. Perjalanan menaik dari bumi ke langit. Langit mana saja yang dilewati oleh Rasulullah, ada 7 lapis langit yang dilewati. Di situ bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ada banyak nabi-nabi sebelumnya bertemu di setiap langit yang dilewati. Tapi kita tidak bahas itu. Ketika Rasulullah bersama Jibril sampai ke langit yang ke-7, maka Jibril hanya sampai di situ, kemudian mempersilahkan daripada Rasulullah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi kata pembuka daripada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah. Itu yang diucapkan sebagai tanda untuk dia menyapa Allah Subhanahu wa taala. Dia puji kebesaran, keagungan, kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Lalu kemudian Allah pun menjawab, at-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Allah pun menjawab bahwa kebahagiaan, kesempurnaan adalah milik Rasulullah. Itu kemudian dijawab lagi, assalamu alaina wa ala alihi ibadillahis solihin. Rasulullah menjawab bahwa kebahagiaan, kesempurnaan itu adalah dirinya dengan bersama orang-orang yang soleh, yang melakukan ibadah, ibadillahis solihin. Nah Bapak Ibu, itulah inti daripada Isra Mi'raj yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam ibadah sholat kita. Bacaan apa tadi itu Bu? At-tahayyatul mubarakatus salawatut tayyibalillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh, assalamu alayna wa ala alihi ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bacaan apa itu adik-adik?
Tasyahud? Tasyahud? Awal. Setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sementara Jibril hanya di langit yang ketujuh, tidak ikut serta ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Ini juga hikmah terkandung di dalamnya. Ternyata manusia yang saleh, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melebihi derajat malaikat sekalipun. Jibril sendiri tidak ikut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah bahwa manusia kita kalau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada malaikat sekalipun. Tapi apa kata Allah? Summa radatnahu asfala safilin. Kalau manusia tidak beriman dan tidak bertakwa, tidak mempergunakan potensi yang diberikan oleh Allah, summa radatnahu asfala safilin, kata Allah, manusia bisa jadi lebih hina, bisa jadi lebih rendah dibanding dengan hewan sekalipun. Summa na'udzubillah. Tentu tidak demikian yang kita harapkan Bapak Ibu. Maka inti daripada peringatan Isra Mi'raj kita adalah begitu Rasul sudah bertemu dengan Allah, maka Rasulullah diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Berapa rakaat deh? Berapa kali? Berapa? 50 kali diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan yang namanya sholat, Bapak Ibu. Nanti setelah dia turun menerima perintah 50 ini, bertemu dia dengan Nabi Musa di langit ke-6. Nabi Musa menyapa, ya kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang engkau bawa dari Tuhanmu? Rasulullah menjawab, aku bawa oleh-oleh dari Tuhanku, yaitu perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Oleh Nabi Musa, Rasulullah disuruh untuk kembali kepada Allah. Kau mohon lagi kepada Tuhan agar dikurangi ini 50, terlalu banyak, kata Nabi Musa. Tidak mampu dan tidak bisa umatmu untuk melaksanakan yang namanya sholat 50 kali. Akhirnya apa? Dalam riwayat diceritakan, Rasul pun kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbolak-balik, begitu dia turun ketemu Nabi Musa disuruh lagi, balik lagi disuruh lagi. Maka 50 ini dikurangi 45 40, 35 30, 25 20, 15 10, 5. Jadi dari 50 menjadi 5, Bapak Ibu. Itu pun setelah 5 bertemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Mas Bro? Sudah dikurangin? Bukan bahasa mereka Bu ya, ini bahasa kita aja. Sudah katanya. Berapa? 5. Nabi Musa itu nyuruh lagi, kau balik lagi dengan Tuhanmu, kau minta lagi dikurangi. Tapi apa kata Rasulullah? Cukup, sudah terlalu banyak aku minta dengan Robku. Dari 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5 cukup katanya. Ini juga isyarat hikmah yang terkandung. Kalau sudah minta 1 kali tidak apa-apa, minta 2 kali biasa saja, minta 3 kali tebal muka. Tapi kalau minta melulu, nah disinilah Rasulullah mengajarkan, malulah sudah saya terlalu banyak minta dengan Allah, minta dengan Tuhan. Biarlah 5 ini saja sebagai oleh-oleh saya yang saya akan bawa kepada umatku untuk mengerjakan. Karena kata Allah, sekalipun 50 dikurangi menjadi 5, setiap 5 ini dilakukan sama juga nilainya 50 kali. Karena apa? Dalam Islam setiap 1 kali kebaikan diganjarin oleh Allah 10 kali. Maka kalau mengerjakan 5 kali dikalikan 10 kali sama nilainya 50 kali. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, apa terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Bu, apa yang disampaikan Nabi Musa kira-kira terbukti hari ini? Pernah enggak kita membayangkan kalau sholat itu 50 kali dalam sehari semalam, Bu?
Bayangkan kalau perintah sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Waktu kita sehari semalam hanya 24 jam. Kalau misalnya 50 kali kita bagi 2, berarti hampir setiap setengah jam sholat. Allahu Akbar. Azan dikumandangkan, tapi kita tidak tahu azan apa itu. 50 kali kita belum tahu sholat apa. Kalau hari ini kita tahu, menjelang siang subuh, tengah hari zuhur, menjelang malam asar, masuk malam maghrib, mau tidur isya. Tapi kalau 50 kali dalam sehari semalam, baru kita coba-coba ngepel, nyapu, memanaskan, menyalakan kompor, nyuci beras. Asyhadu an la ilaha illallah. Karena hampir setiap tengah jam aja nih dikumandangkan. Bapak-bapak sudah siap-siap mandi, yang ke kantor nyiapkan apa yang mau dibawa ke kantor. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan lagi. Bapak-bapak yang kepengennya ngopi dulu, ngeteh dulu, duduk di teras belum berangkat kerja. Hayya 'alas shalah. Kebayang tidak, Bu? Hampir setiap setengah jam azan. Bisa apa kita? Bapak-bapak begitu menjelang malam pengen dekat-dekat. As-salatu khairum minan naum. Nah, kita nggak tahu juga apakah subuh apa enggak. Yang jelas begitu setengah jam baru kita mau siasat dekat-dekat azan lagi. Mau bisa apa kita Bapak Ibu? Tapi ternyata Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala ditetapkan dalam syariat 5 kali saja. Kalau 24 jam dalam sehari semalam kita sholat 5 menit saja, berarti ada 23 jam waktu kita yang masih bisa kita manfaatkan untuk selain sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya intisari daripada peringatan Isra Mi'raj ini adalah perintah ibadah sholat Bapak Ibu. Makanya kalau sudah tergambar bulan Rajab peringatan Isra Mi'raj, itu adalah ibadah sholat yang menjadi tema kita. Maka lewat peringatan Isra Mi'raj yang kita adakan ini, yuk yang hari ini belum sujud dan ruku, yang hari ini belum terbiasa melaksanakan ibadah sholat, belajar dan lakukanlah yang namanya sholat. Karena ibadah sholat ini Bapak Ibu merupakan ibadah kunci, ibadah yang pertama kali kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat ini baik, insya Allah ibadah-ibadah lain pun juga baik. Kalau sholat ini rusak, maka ibadah-ibadah yang lain pun juga rusak. Keutamaan dan kelebihan daripada ibadah sholat ini berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau puasa sebentar lagi kurang lebih sebulan kita akan masuk bulan Ramadan. Puasa Ramadan ini diperintahkan oleh Allah cukup melalui malaikat Jibril. Ada zakat sebentar lagi kita lebaran. Kalau kita menghitung harta sudah sampai kepada nisab dan haulnya, maka harus kita keluarkan zakat. Perintah zakat ini pun tidak dipanggil sebagaimana sholat, cukup melalui malaikat Jibril. Begitupun ibadah haji. Tetapi khusus urusan ibadah sholat, Allah langsung memanggil daripada Rasulullah melalui Isra Mi'raj yang kita peringati pada malam hari ini. Makanya Bapak Ibu, yang namanya ibadah sholat ini tidak ada tawar-menawar. Wajib bagi kita untuk kerjakan. Kecuali orang-orang yang tidak wajib mengerjakan sholat itu, yang pertama apa Bu? Persyaratan sholat. Persyaratannya harus beragama Islam dulu. Berarti orang yang di luar Islam tidak kena beban atau tidak ada kewajiban. Kemudian berakal
berakal sehat. Kalau kira-kira akal kita ini sehat, wajib. Tapi kalau kira-kira yang merasa kurang-kurang, ya wajar untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Begitu aja. Saking ibadah sholat ini penting Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa melaksanakan berdiri, kita kerjakan dengan duduk. Tidak bisa kita kerjakan dengan duduk, kita kerjakan dengan berbaring. Tidak bisa dengan berbaring, kita kerjakan dengan isyarat. Isyarat itu bisa hanya sekedar komat kamit, bisa hanya dengan gerakan mata, bisa hanya sekedar bagaimana hati kita untuk menggerakkan dari takbir sampai kita salam. Kalau ternyata dengan isyarat pun juga tidak boleh, tidak bisa lagi, berarti urusan kitalah yang harus menyolatkan. Terakhir sudah itu. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Kalau sudah dengan isyarat juga sudah tidak bisa, berarti ini orang harus disolatkan. Karena sudah tidak bisa melakukan gerakan apapun. Makanya Bapak Ibu, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tergerak hati kita untuk sujud dan ruku. Hari ini yang masih belang kambingan, ketangkap maghrib, alhamdulillah. Isya lepas karena mengantuk, subuh lepas lagi karena kesiangan, zuhur kita kadangkala sibuk dengan pekerjaan, asar asik lagi dengan pekerjaan, hampir waktunya dapat, waktunya enggak. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Ini yang biasanya orang-orang wanita, yang biasanya dia sudah biasanya setiap bulan dapat tamu Bu, yang masih dapat tamu, itu tamu selalu datang setiap bulan. Bisa dia 5 hari, bisa dia 7 hari, paling lama dia setengah bulan. Itu pun harus dikonsultasikan sudah dengan dokter kandungan. Ini ada apa sampai 15 hari. Kadangkala orang perempuan selalu melalai-lalaikan. Kalau sudah berhenti itu barang, berhenti di waktu Isya, maka wajib dia untuk mengerjakan sholat Isya. Berhenti dia di waktu subuh, maka wajib dia untuk mengerjakan di waktu subuh. Ini kadangkala suaminya nanya, "Mah, kok belum sholat?" "Masih ada sedikit." "Masih ada sedikit," katanya. Kalau memang benar-benar ada yang nggak apa-apa. Ini kadangkala karena memang malas mandi sehingga dia tidak mengerjakan yang namanya ibadah sholat. Ditunda dulu. Kenapa belum sholat? Belum mandi. Kenapa belum sholat? Belum mandi bersih. Kenapa belum? Begitu terus alasannya. Makanya dalam kunjungan Rasulullah dibawa malaikat Jibril untuk berkunjung ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang disaksikan oleh Rasulullah beserta malaikat Jibril, maka jauh lebih banyak jumlah penghuni neraka adalah wanita. Halo. Makin kenceng saya, makin kenceng dia. Sayang kesini dulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada kita semua, dirikan yang namanya sholat, tegakkan yang namanya ibadah sholat ini. Karena sholat ini adalah kunci ibadah kita. Yang pertama kali kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ini masjid tidak terlalu besar ini. Awalnya surau. Ya begitu ya. Awalnya surau. Kita bersyukur juga adanya pandemi. Surau-surau itu disulap menjadi masjid gara-gara pandemi. Jadi hikmahnya tidak selalu negatif, positifnya banyak. Ada beberapa surau yang karena pandemi menjaga jarak sehingga surau-surau dijadikan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikit lagi. Bapak-bapak yang hari ini masih kuat, bapak-bapak hari ini yang masih bisa berjalan ke masjid, usahakan dan upayakan untuk berjamaah di masjid, Pak. Jangan sampai terjadi bapak yang tidak pernah ke masjid
sekalinya ke masjid, sekali dia ke masjid, paling depan dia ditempatkan. Jarang ke masjid, tapi sekali ke masjid untuk terakhir kali, dia paling depan, Bapak Ibu. Di depan imam lagi. Nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Paling banyak 4 kali takbir. Siapa ini? Mayit yang sudah tidak lagi diminta sholatnya, Bapak Ibu. Jadi dari sekarang introspeksi diri kita, semangati untuk dapat melaksanakan ibadah sholat. Aduh Pak, gimana saya ini mau sholat, saya belum bisa baca ini, baca itu. Selagi kita masih bisa basmalah, bisa al-fatihah, bisa zikir, tasbih, maka sudah bisa kita melaksanakan yang nama ibadah sholat. Tapi hari ini Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa belajar. Android kita, HP kita, anak-anak kita ini luar biasa ini. Apatah lagi kita tentunya belajar. Kapanpun, dimanapun, kalau kita mau belajar, dalam banyak kenyataan ada seorang nenek-nenek usia 70 tahun ternyata masih bisa dia menghatamkan Al-Quran, yang tidak dia tahu baca tulis Al-Quran, tapi dengan ketulusan hati, dengan kesungguhannya dia bisa membaca Al-Quran. Apatah lagi kita insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri ceramah saya pada malam hari ini, saya kembali ingin menegaskan, mari tegakkan yang namanya ibadah sholat kita. Sholat itu sebagai bentuk perwujudan abdi dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh Ustaz, saya itu kalau sholat terlalu banyak pikiran. Memang betul, kalau kita sudah sholat, semua apa yang ada di luar sholat itu jadi pikiran kita. Coba perhatikan kalau Bapak Ibu begitu Allahu Akbar, semua kita ingat. Apapun selalu jadi ingat. Karena memang ketika kita masuk ke dalam sholat, dimensinya sudah berbeda ketika kita di luar sholat. Kemampuan memori kita itu mengingat semua apa yang lupa di luar sholat, itu akan ingat. Makanya kalau kita takbiratul ihram Bapak Ibu, apa saja yang tadinya lupa di luar sholat ingat. Korek kita cari mau masak, ketemu di waktu sholat. Tukul yang bapak-bapak kepengen memukul paku, nanti ketemu tukulnya itu pada saat takbiratul ihram. Ya. Yang tadinya kita punya hutang, lupa begitu kita sholat, Allahu Akbar, sudah langsung tergambar itu. Yang mau nagih ini si A, si B. Ingat semua kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kepada diri saya dan kepada kita semua, mari tegakkan yang namanya ibadah sholat ini. Mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj yang kita lakukan dan kita laksanakan pada malam hari ini, mampu memberikan tambahan wawasan dan kekuatan iman kita untuk mau menyegerakan kita sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sekali lagi atas ucapan, kalimat, kata yang kurang berkenan, mohon sekali lagi dimaafkan. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.